Pemirsa, tersangka dugaan pelecehan seksual Agus, seorang pemuda disabilitas, hari ini melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Saat ini kita telah bergabung pemirsa bersama dengan pengacara dari Agus atau kuasa hukum dari Agus, yakni Ainuddin. Selamat siang Pak Ainuddin. Selamat siang. Ya, Pak Ainuddin, setelah rekonstruksi berlangsung, bagaimana hasil rekonstruksi yang tadi sudah berlangsung, Pak? Jadi ingin kami jelaskan dengan adanya rekonstruksi ini, itu membuat jelas persoalan. Yang kemarin sudah sempat kita mendengarkan beberapa berita yang terkait mengenai masalah tentang pelecehan seksual. Pertama yang tersebar itu adalah pemerkosaan, kemudian menjadi pelecehan seksual. Nah, oleh karenanya, maka perlu ada penelusuran lebih jauh, yaitu adanya rekonstruksi. Nah, kami mengantongi yaitu bahwa yang bersangkutan ini disangkakan melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karenanya, di kedua belah pihak, baik korban maupun juga tersangka, ada yang disampaikan oleh Dir pada waktu tadi setelah rekonstruksi, mengatakan karena keterangan dari korban itu si tersangka inilah yang lebih aktif, tetapi dari pihak tersangka yang lebih aktif itu adalah pihak korban. Akhirnya dilakukan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi itu diadakan di 3 titik, yaitu di Udayana, kemudian di homestay, dan setelah itu di sekitaran Islamic Center. Nah, kita mendapatkan gambaran secara utuh karena ada 49 adegan yang kami sama-sama saksikan, baik dari Kompolnas juga sudah hadir pada waktu itu, dari Kejaksaan, dan jadi semua komponen dan bisa kita lihat secara langsung. Oke, dengan adanya rekonstruksi yang telah selesai begitu Pak dilakukan begitu dari pihak tersangka dalam hal ini Agus, adakah mungkin ketidaksesuaian dari reka ulang adegan yang berlangsung Pak dari hasil rekonstruksi yang tadi sudah dilakukan? Ya, tadi kan awalnya mengatakan bahwa ada semacam paksaan. Ya, baik itu adalah secara verbal, tentunya tidak mungkin akan melakukan secara kekerasan, tetapi secara verbal. Nah, pada waktu itu kami perlu sampaikan kronologisnya. Si Agus ini, si tersangka ini minta tolong kepada seorang laki-laki sebelumnya untuk minta tolong supaya dikembalikan ke kampus. Minta tolong untuk diantar ke kampus. Kemudian si laki-laki tadi itu mengatakan sebentar, saya akan hubungi teman saya dulu, dan dia pergi tetapi tidak kunjung tiba. Akhirnya dia melihat seorang perempuan yang saat ini berinisial MA sebagai pelapor, sedang duduk di sana, main laptop, kemudian dideketin. Dan minta tolong untuk hal yang sama untuk diantar ke kampus. Nah, sebentar dulu katanya, sehingga dia masukkan laptopnya. Ketika memasukkan laptop, karena di sebelah kiri itu ternyata ada adegan mesum yang dilakukan oleh couple yang dia tidak kenal. Nah, kemudian setelah itu dia ketawa, si perempuannya, ya ketawa-ketawa dan kemudian naik ke kendaraan. Nah, di atas kendaraan itu baru si perempuan mengatakan enak ya yang tadi. Nah, terjadilah komunikasi di sana. Setelah terjadi komunikasi, sepakatlah diputar 3 kali di Islamic Center. Setelah itu sepakat untuk kemudian di mana tempat gitu. Nah, tempatnya itu baru kemudian Agus mengatakan, oh saya tahu tempatnya di sini. Ini sesuai dengan BAP. Kemudian ditunjukkanlah kita bahwa itu di homestay tadi. Nah, di homestay itu ya adegan-adegan itu ya sudah berlangsung gitu. Yang tadinya katanya proaktif, makanya kepingin dari penyidik tahu apakah benar kalau kemudian si korban ini proaktif. Nah, nyatanya di lapangan itu adalah yang proaktif itu sampai 49 adegan itu adalah si perempuan tadi. Dan tidak ada manipulatif apa segala macam. Karena itu setelah disepakati di atas kendaraan, kemudian masuk di homestay itu, dan dia langsung membayar, si perempuan itu membayar. Tapi kenapa membayar 50.000? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa dia tahu? Karena si perempuan ini bertanya, kira-kira berapa gitu. Dia bilang ya 50.000. Terus si Agus ini
mengatakan bahwa saya akan ganti nanti gitu. Nah setelah adegan itu dilaksanakan, kami tidak bisa beberkan, mohon maaf, karena tentunya banyak ini yang mendengarkan dan juga menyaksikan, karena ini live ya. Maka setelah itu semuanya selesai gitu, terus kemudian ya dia minta uangnya kembali karena Agus menjanjikan untuk mengembalikan uangnya yang tadi dipakai untuk membayar homestay tadi. Tetapi si Agus mengatakan, saya tidak punya, kalau bisa saya minta dulu sama kamu, barang 10.000, 20.000, untuk saya pakai pulang, nanti saya minta sama mama saya, sebagai penggantinya. Terus si perempuan itu mulai marah. Dengan marahnya itu dia menelpon rekannya. Gitu. Nah tunggu saya ini, di Islamic Center. Gitu. Nah setelah itu, balik, putar 5 kali. Di Islamic Center itu sampai ketemulah temannya yang tadi yang ditelepon dari homestay itu. Jadi kita melihatnya bahwa tidak ada satu paksaan. Kalaupun terjadi paksaan, dia sangat bisa untuk melarikan diri, untuk tidak menghiraukan si Agus. Ya, jadi banyak hal-hal yang janggal yang kita dengarkan sampai dengan saat ini bahwa si laki ini atau si tersangka ini melakukan satu upaya manipulatif segala macam itu. Itu sebenarnya konsensualis di antara mereka berdua, tetapi timbul kemarahan setelah tidak memberikan uang sebagaimana yang diminta. Itu. Oke, baik. Pak Ainudin, setelah proses rekonstruksi ini dilakukan, ada tindakan lanjutan tidak? Dan apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum terkait dengan kasus ini? Tentunya kami akan mempersiapkan yaitu ahli yang akan menjadi pembanding ya dari psikologis, apa istilahnya itu, psikiater atau psikologis ya, psikologis itu kami akan hadirkan, dengan kemudian kami akan berupaya untuk mencarikan yaitu ahli hukum pidana, supaya ini nanti dia akan berimbang gitu. Nah, tentunya hal ini nanti bisa kita akan buktikan di persidangan pengadilan. Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu, selamat siang.